Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kegembiraan besar setelah 3 abad orang-orang Katolik di Roma disiksa, dikejar-kejar, dijadikan umpan binatang buas, diadu satu sama lain, sehingga kita mengenal para gladiator-gladiator. Mereka diadu untuk tontonan, melawan binatang buas, ataupun di antara mereka disuruh saling membunuh, suatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Dan mereka tidak punya tempat untuk berdoa. Dengan sembunyi-sembunyi mereka berdoa, berkumpul di katakombe. Katakombe adalah kuburan-kuburan yang ada di bawah tanah, gua-gua bawah tanah. Sehingga kita mengenal tempat-tempat di mana mereka berkumpul di gua-gua itu diberi tanda rahasia, yaitu ikan. Maka ikan itu adalah tanda, diberi tanda ikan, karena ikan itu iktus adalah Kristus. Maka di pintu gereja kita ini handle-nya dibikin dengan gambar ikan. Ya, maka kalau saudara sekalian melihat gambar ikan, itu juga dipakai untuk gereja awal sebagai tanda Kristus iktus. Mungkin banyak orang tidak tahu bahwa ini adalah suatu tanda. 3,5 abad mereka dikejar-kejar. Orang-orang Katolik dianggap musuh dari negara. Bayangkan, menjadi Katolik saja susah, apalagi mendirikan gereja. Namun tangan Tuhan bekerja berbeda. Setelah Konstantin bertobat, Kaisar Konstantinus bertobat, dan dia menjadi Katolik, maka agama Katolik itu menjadi agama negara. Muncullah yang disebut Edik Milan tahun 303 yang menyatakan bahwa mulai saat itu agama Katolik dijadikan agama negara. Luar biasa. Atas dorongan Santa Helena, ialah ibu dari Kaisar Konstantinus, maka mulailah dibangun gereja-gereja. Dan di dekat kekaisaran dibangun gereja yang termegah di Bukit Gulius, yaitu gereja Basilik pertama Lateran. Katedral atau Basilik Lateran kemudian menjadi tempat uskup Roma, yaitu Uskup Silvester, yang pada waktu itu dia yang memberkati Basilik itu pada tahun 324. Maka karena gereja Basilik menjadi tempat paus, maka juga dia menjadi katedral pertama yang terbesar di dunia pada waktu itu. Maka menjadi pusat dari gereja Katolik. Itulah sejarahnya, bagaimana Roma menjadi pusat dari agama Katolik. Dengan munculnya atau pemberkatan Basilik Lateran, maka sejarah baru mulai
kejayaan gereja Katolik, di mana Paus Silvester dia memberkati Basilik Lateran. Maka pemberkatan gereja Basilik Lateran ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Umat Katolik merayakan kemerdekaan beribadah, beragama. Tidak mengherankan kalau kadang-kadang orang membuat gereja itu tidak mudah, ya. Karena membuat gereja yang sesungguhnya adalah membangun bukan dari batu-batu dan kayu mati, tetapi membangun dari manusia-manusia yang percaya. Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan itu sejalan dengan kata-kata Yesus sendiri yang mengatakan, rombaklah bait Allah ini, maka dalam 3 hari akan kudirikan kembali. Yang dimaksud bait Allah adalah dirinya sendiri. Yesus menyamakan dirinya dengan bait Allah, gerejanya ialah tubuh mistik Kristus yang terdiri dari batu-batu yang hidup ialah kita semua. Ini sangat menarik karena kita senantiasa menyadari bahwa Yesus Kristus ketika meninggal, ya, dia tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan organisasi gereja, belum juga meninggalkan kitab suci. Mungkin kalau kita lihat sejarah-sejarah agama lain itu berbeda. Mereka membuat organisasi, mereka membuat kitab suci. Yang ditinggalkan oleh Yesus adalah para murid. Tuhan mau mengatakan bahwa gereja mulai dengan orang-orang yang percaya. Dan para muridlah kemudian yang melanjutkan di bawah pimpinan Roh Kudus. Yesus mau mengatakan bahwa gereja adalah gereja yang hidup, orang-orang yang percaya. Dan karena percaya kepada Yesus yang menyertai, maka Yesus bekerja luar biasa. Kalau kita melihat gereja Katolik itu luar biasa bagaimana sejarah. 3,5 abad ditindas, tetap bertahan, bahkan berkembang dan berbuah. Sehingga para martir itu justru seolah-olah menjadi pupuk yang subur untuk pertumbuhan gereja. Lebih menarik juga kalau kita mengingat bagaimana sejarah gereja di Korea Selatan. Ya. Mulai dengan awam-awam, bukan mulai dengan misionaris. Awam-awam yang menemukan kitab suci dan mereka mulai percaya dan mereka mulai membangun hidup menggereja. Baru setelah itu banyak orang percaya, lantas dari Roma itu mengirimkan para misionaris ke sana, mentahbiskan juga awam-awam menjadi imam. Sekali lagi saya hanya mau mengatakan bahwa gereja ini sungguh-sungguh bukan dibangun oleh manusia tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Ya. Dibangun oleh Kristus sendiri yang hidup. Sehingga tidak salah kalau Yesus mengatakan bahwa
dirinya adalah bait Allah. Tidak salah kalau Paulus mengatakan kita adalah bait Allah. Kita adalah gereja yang hidup. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana sejarah gereja di Indonesia. Ya, yang pertama adalah gereja Jawi Wetan. Gereja yang dibangun bukan oleh manusia, tapi orang-orang yang mencari Ratu Adil. Ya, di situ ada Kiai Tunggul Wulung, ada Endang Sampurnawati. Mereka bertapa di Gunung Lawu dan mereka berjumpa dengan Yesus. Dan mulai mereka mencari siapakah Yesus itu, yang Ratu Adil itu. Baru kemudian berjumpa dengan Halbesma, seorang pendeta Protestan. Jadi sebelum Katolik masuk, ternyata Protestan lebih dulu masuk. Itu juga karena penjajahan dari Belanda. Tapi ini mau membuktikan sekali lagi bahwa gereja sungguh-sungguh dipimpin oleh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus, kita anggota-anggotanya. Dan Yesus adalah sang pemimpin, sang kepala. Kepala dari tubuh kita bersama. Inilah karya Tuhan. Karya Tuhan yang tidak bisa dicegah oleh kekuatan manusia seperti apapun. Tuhan menghendaki itu. Maka sekalipun kita melihat seberapa banyak kekurangan-kekurangan dari pemimpin-pemimpin gereja, ada juga cacat celah dari para pemimpin-pemimpin gereja. Kalau kita lihat sejarah bagaimana terjadi perang salib dan seterusnya. Tetapi pemimpin kita adalah Allah sendiri, Kristus sendiri. Demikian juga kalau saya melihat sejarah gereja kita ini, bagaimana bisa menjadi gereja seperti ini. Ini bukan karya manusia. Tanpa campur tangan Tuhan, gereja ini tidak bisa berdiri seperti ini. Sehingga ada orang mengatakan pada saya, Romo ini tidak bekerja, tidak punya gaji, tidak punya uang, tidak punya penghasilan, kok berani-beraninya membangun gereja. Duitnya dari mana? Saya hanya punya iman. Ketika saya membangun gereja di Pejumpungan Kristus Raja, arsiteknya adalah Bapak Sindu Hadi Prana. Kebetulan Pak Sindu ini sering dipakai oleh pendeta-pendeta untuk bikin gereja. Termasuk gereja yang besar di Kemayoran itu, gereja dari pendeta siapa itu? Ya, orang Cina itu. Ya. Yang menarik, dia mengatakan, Romo ini aneh, gitu. Nggak punya duit kok berani merencanakan pembangunan gereja. Ya. Kalau pendeta Stephen Tong itu yang membangun Kemayoran dengan megahnya itu, dia punya duit dulu. Setelah punya duit, bikin anggaran, baru kemudian membuat gereja. Nah, Romo nggak punya duit.
Modalnya hanya jual gereja lama ke orang-orang Madura itu 185 juta. Padahal anggarannya sampai 18 M. Apakah ini tidak masuk akal? Apalagi umat di Pejompongan itu hanya 900 orang. Dan saya mengatakan, saya hanya melakukan kehendak Tuhan. Ya. Oleh karena iman akan kehendak Tuhan yang menghendaki gereja ini, ya, memakai nama Kristus Raja. Masa gereja Kristus Raja gerejanya jelek, saya bilang. Tidak ada gereja-gereja di Jakarta ini yang memakai nama Kristus Raja kecuali Pejompongan. Yang lain hanya Santo Santa. Ini Santo Yohanes Maria Vianney. Lah, Kristus Raja kan rajanya para santo. Saya meyakinkan diri aja bahwa ini memang dikehendaki Tuhan. Dan luar biasa, gereja itu selesai dalam 18 bulan. Bagaimana itu bisa masuk akal? Inilah bukti bahwa Tuhan tidak tinggal diam mendirikan gereja. Belum lagi kalau kita melihat sejarah gereja dari awal abad pertama, ya, gereja para rasul, gereja bapak-bapak bangsa. Sampai sekarang sejarah gereja ini tertulis rapi. Ya, semua bisa dirunut. Tahun sekian ada siapa, yang mendirikan siapa, pausnya siapa. Itu sangat rapi. Ajarannya apa, ada perkembangan, ada konsili apa, konsili Nisea, konsili Trento, termasuk juga konsili Vatikan. Ada perkembangan sejarah sejak mulai gereja ini didirikan oleh Kristus sendiri. Bahkan tahun kelahiran Yesus menjadi tahun Masehi. Bukankah ini suatu yang luar biasa? Tahun Masehi berarti tahun Mesias, tahun penyelamatan. Sampai sekarang kalender yang dipakai hampir di seluruh dunia ini adalah kalender Masehi. Sekalipun gereja ditindas, sekalipun gereja oleh banyak orang penguasa-penguasa ditindas, sekalipun banyak orang-orang yang menyerang gereja, sekalipun banyak orang-orang yang menganggap dirinya benar dan mendirikan sekte-sekte, tapi gereja tetap utuh. Gereja Katolik, Apostolik, gereja para rasul tetap berdiri sampai sekarang. Dan saya yakin gereja ini organisasi internasional yang paling rapi. Kalau sekarang hari ini kita memperingati pemberkatan gereja Basilik Lateran, di seluruh dunia memperingati hal yang sama. Anda pergi ke New York, Anda pergi ke New Delhi, bacaannya sama. Bacaan pertama sama, bacaan Injil sama, bahkan doa umat sama. Surat baptis Anda dibaptis di sini, Anda pergi ke Roma, diakui. Ya, diakui. Anda berbekal surat baptis itu ditunjukkan orang di Roma,
Kemudian ya ini surat baptis Katolik berlaku. Catatannya sama. Ini suatu yang luar biasa. Saya punya kartu pastor namanya Serbrit. Saya pergi ke Roma, saya mau misa di gereja di sana, saya tunjukkan saya imam. Maka mereka akan mempersilahkan saya misa di situ. Saya pergi ke Lourdes, saya tunjukkan. Ini suatu yang luar biasa. Apakah Anda bangga menjadi orang Katolik? Semestinya iya. Apakah Anda menyadari bahwa kita ini bagian dari gereja semesta, gereja internasional, seluruh dunia, bukan hanya gereja semesta duniawi, tapi juga semesta surgawi. Ya. Bahwa kita dipersatukan oleh Kristus dengan para kudus. Sehingga saya katakan, kenapa kamu pakai nama pelindung para kudus? Ya. Ada yang Petrus, ada yang Maria, ada yang Vianney. Sering saya katakan, kenapa kamu milih itu? Kenapa kamu pakai nama itu? Nah ini banyak orang yang tidak tahu. Mereka namanya Bagus Romo. Kemarin saya ketemu orang yang nama baptisnya Gloria. Kenapa pakai nama Gloria? Nggak ada Santo Gloria, Santa Gloria tidak ada. Tujuannya itu bukan untuk aksi-aksian, bukan untuk hanya aksesoris, tetapi tujuannya jelas. Bahwa kita ini masih ada relasi dengan surga. Santo Petrus akan mendoakan orang yang pakai nama Petrus. Tapi sayang kalau kamu tidak tahu siapakah Petrus itu. Ya. Jadi disinilah kita sadar bahwa ternyata nama baptisku, nama pelindung Santo atau Santa ini menggambarkan persatuan kita dengan para kudus. Ya, kita bisa berdoa kepadanya dan dia bisa berdoa untuk kita. Ya. Pakai nama Polikarpus. Siapa Polikarpus? Oh itu pilot yang ditangkap polisi. Ya salah. Polikarpus adalah murid dari Yohanes yang menuliskan tulisan-tulisan Rasul Yohanes itu Polikarpus. Polikarpus juga punya murid Irenaeus dan seterusnya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur sebagai gereja Allah. Kita mensyukuri